Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan dampak dari COVID-19 terhadap sosial. Penyakit virus corona atau COVID-19 menimbulkan wabah penyakit yang tiba-tiba muncul di Cina dan dengan cepat segera menyebar ke seluruh penjuru jagat. Saat ini tercatat sudah 76 negara termasuk Indonesia yang terkena penyakit dari virus corona tersebut. Kemudian ada dampak sosial dari COVID-19. Yang pertama ada panik, penyebaran yang cepat serta terdapatnya kasus kematian ditambah dengan ketidaktahuan dan ketidaksiapan menimbulkan rasa panik masyarakat. Ketakutan akan tertimpa musibah yang mematikan menghantui masyarakat. Terus yang kedua ada perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Cina diperkirakan akan mengalami penurunan hingga hanya mencapai 4,5 saja dari sebelumnya yang mencapai 6%. Pelemahan ekonomi Cina sebagai raksasa ekonomi diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian di dunia. Terus yang ketiga ada krisis kepercayaan. Merebaknya penularan virus corona pada sebagian masyarakat telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah, terutama terhadap otoritas kesehatan yaitu Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan serta juga sarana pelayanan kesehatan. Hal ini karena adanya keraguan terhadap efektivitas penanganan serta transparansi, apalagi ditambah suasana panik menghadapi penyakit yang dipandang sangat berbahaya bagi keselamatan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dampak sosial terhadap dunia ini oleh COVID-19. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 6 poin dampak sosial berbagai sektor. Itu yang pertama mengenai rupiah, membuat nilai tukar rupiah melemah. Jadi pada saat COVID-19 ini ada nilai tukar rupiah melemah. Kedua ada IHSG anjlok. Jadi IHSG ini adalah indeks harga saham gabungan. Jadi ini yang menyebabkan COVID-19 saham jadi anjlok. Yang ketiga meruginya sektor pariwisata. Nah, selain daripada nilai tukar rupiah, pariwisata pun juga anjlok sehingga beberapa pariwisata ditutup. Yang keempat ada sekolah diliburkan. Jadi dampaknya juga itu menyebabkan sekolah diliburkan sebagaimana kita rasakan sekarang, kita belajar melalui daring. Yang ketiga, berbagai ajang olahraga batal yang kelima, berbagai ajang olahraga batal diselenggarakan. Kita ketahui bersama pada saat tahun ini olahraga pun banyak dibatalkan, misalkan MotoGP, Euro 2020 dibatalkan. Dan yang terakhir ada harga bahan pokok jadi melambung. Jadi kita mengacu pada yang pertama tak membuat nilai tukar rupiah melemah sehingga menyebabkan harga bahan pokok melambung. Nah, ini adalah dampak berbagai sektor, dampak sosial akibat dari COVID-19 ini. Kita lihat bersama ada beberapa berita yang menyebabkan anjlok sehingga tembus 16.525 rupiah per dolar. Ada juga harga minyak pariwisata dunia hingga merugi 400 miliar US dollar. Subhanallah ya. Terus bahkan di Sumatera Selatan semua sekolah diliburkan. Berita-berita tersebut, dan ini mengenai berita tentang olahraga atau sektor olahraga yang diliburkan. Ini harga bahan pokok merangkak naik, jahe melambung, dan dihimpun oleh Tribun Surat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya itu Tari.
Dampak sosial yang ditimbulkan akibat dari COVID-19. Yang pertama itu adanya panic buying. Setelah resmi diumumkan ada WNI positif corona, banyak masyarakat yang panik. Bahkan sebelum diumumkan sudah terlihat panic buying masker dan hand sanitizer. Seperti beberapa pusat perbelanjaan yang berada di Jakarta Selatan, di mana banyak masyarakat berduyun-duyun memborong bahan pokok seperti mie instan, beras, dan minyak, dengan alasan takut kalau tempat-tempat umum tersebut akan ditutup, seperti halnya di Cina. Dan yang kedua adalah diskriminasi terhadap WNI yang bekerja di luar negeri saat kembali ke Indonesia. Bisa dibilang WNI, khususnya tenaga kerja yang pernah bekerja di luar negeri yang terpapar virus corona, cenderung mengalami diskriminasi. Mereka yang baru tiba di Indonesia umumnya diharuskan menjalani karantina terlebih dahulu. Hal ini membuat ratusan warga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menggelar unjuk rasa di kantor DPRD setempat. Yang ketiga, bagi yang sedang masa isolasi cenderung mengalami depresi. Mereka yang positif corona memang diharuskan dikarantina dan tidak diperbolehkan melakukan kontak langsung dengan orang lain. Karena harus dikarantina atau berada di ruang isolasi, maka timbullah perasaan kesepian dan rasa bersalah di benak mereka. Yang keempat, karena terlalu khawatir terkadang membuat data pribadi pasien tersebar. Khawatir memang wajar, namun bukan berarti ditanggulangi dengan menyebarkan data pribadi suspek secara luas dengan tujuan tanda kutip mencegah penularan. Seperti yang sempat gempar terjadi di Depok, yang dimana sampai rumah si korban dipasangi garis polisi dan terus didatangi oleh para wartawan. Selain disebarluaskan dalam bentuk chat, penyebutan alamat tinggal di si pasien yang disebut jelas oleh Wali Kota Depok sangat disayangkan. Terima kasih.